Tianxin merasa terharu sekali dan hampir dia ikut menitikkan air mata. Dengan halus dia kemudian bertanya, "Kalau sudah begini, lalu apa yang akan kau lakukan selanjutnya, Nona?" Dara itu memandang kepada Tianxin sambil mengusap beberapa butir air mata yang tergenang pada pelupuk matanya. "Aku akan mengantar kembali 5 orang gadis ini ke dusun mereka." "Sesudah itu," Tianxin mendesak. "Sesudah itu, aku tidak tahu. Pendeknya aku tidak sudi kembali kepadanya." Apakah engkau tidak mempunyai keluarga yang lain, Nona?" Gadis itu menggelengkan kepala. "Tidak, aku seorang diri saja di dunia ini." Tiba-tiba seorang di antara 5 gadis dusun itu menghampirinya dan memeluknya. "Adik yang baik, engkau telah menyelamatkan kami. Marilah kau ikut dan tinggal bersama kami saja. Kami akan menganggapmu sebagai saudara kami, sebagai penolong dan pelindung kami." 4 orang gadis yang lain menyetujui dan membujuk-bujuk Dara itu. "Bagus sekali, memang usul mereka itu baik sekali, Nona, dan aku turut mendukungnya. Ketahuilah, Nona, kami datang dari Istana Lembah Naga. Dia ini kakak angkatku, Chia Hantiong, dan aku sendiri bernama Cheng Tianxin. Kalau kau mau tinggal di dusun itu, kita akan berdekatan dan dapat saling mengunjungi sebagai sahabat." Hantiong memandang kepada adik angkatnya itu dan diam-diam dia merasa geli sendiri. Agaknya adiknya ini benar-benar sudah jatuh hati lagi kepada gadis ini, pikirnya. Hatinya lega karena hal itu menandakan bahwa Tianxin sudah melupakan peristiwa patah hati dahulu itu bersama Becuing. Dara itu bangkit dan nampak terkejut, lalu menjura ke arah kedua orang pemuda gagah perkasa itu. "Ah, maafkan, karena tidak tahu maka saya bersikap kurang hormat." Betapa tololnya ayah tiriku itu, berani mengganggu naga yang sedang tidur. Jiwi sangat gagah perkasa dan baik. Saya Loa Huileng merasa kagum dan berterima kasih bahwa Jiwi tidak menganggap saya sebagai anggota gerombolan pengacau. Karena bujukan 5 orang gadis itu, akhirnya Huileng menyetujui untuk tinggal di dusun mereka. Para orang tua 5 orang gadis itu tentu saja merasa gembira sekali melihat putri-putri mereka selamat, dan berterima kasih kepada Huileng. Semua orang dusun menghormati gadis ini dan mulai saat itu menganggapnya sebagai pelindung dusun. Chia Xinliong dan istrinya merasa gembira dan bangga mendengar penuturan 2 orang muda itu mengenai hasil tugas mereka mengejar gerombolan pengacau. Akan tetapi Xinliong mengerutkan alisnya ketika mendengar betapa kepala gerombolan itu sudah putus sebelah lengannya. "Memang dia seorang jahat yang patut dihukum. Akan tetapi engkau juga agak keterlaluan jika membikin putus lengannya, Tianxin. Sebetulnya sudah cukup dengan mematahkan tulang lengannya saja." "Maaf, Ayah, saya merasa dalam keadaan marah dan mata gelap ketika dia menyerang saya dengan golok, dan mengingat betapa dia sudah membunuh orang dusun, menculik wanita, maka..." "Sudahlah, mungkin perbuatanmu itu ada baiknya, membikin jera kepadanya. Tetapi yang amat menggemaskan adalah Zheng Huapang itu. Apa pula maksud mereka memancingku keluar dari sini? Mengapa mereka masih terus hendak mencari permusuhan denganku?" "Ayah, apakah Zheng Huapang itu dan mengapa memusuhi ayah?" tanya Hantiong. "Aku tahu siapa Zheng Huapang itu. Perkumpulan jahat yang dahulu ikut membunuh ayah bundaku." Tiba-tiba Tianxin berkata dengan suara mengandung kemarahan dan dendam sehingga Xinliong menjadi terkejut dan cepat memandang kepada anak angkatnya itu. Sejenak 2 pasang mata bertemu dan Tianxin menundukkan mukanya, sadar bahwa kembali dia membiarkan dirinya dikuasai nafsu dendam yang amat hebat. Dan Xinliong diam-diam merasa khawatir sekali karena mendapatkan kenyataan bahwa sesungguhnya api dendam yang hebat itu masih selalu membara di dalam hati Tianxin. "Zheng Huapang adalah sebuah perkumpulan besar di perbatasan, dan mereka memusuhi kami, yaitu aku dan mendiang ayah Tianxin, karena urusan lama sekali. Tak kusangka hingga sekarang mereka masih menaruh dendam. Bagaimanapun juga, mudah-mudahan mereka tidak berani lagi mengacau setelah menerima hajaran kalian." Xinliong merasa tidak enak untuk banyak bercerita tentang diri Cheng Hanhou dan 2 orang muda itu pun tidak banyak mendesak lagi. Pengalaman itu membuat mereka kini semakin giat berlatih ilmu silat,
dan juga Sin Leong tidak ragu-ragu lagi untuk menurunkan ilmu silat rahasia kepada mereka berdua, yaitu ilmu Tihi I Beng kepada Tian Xin dan ilmu Kep Sa Chiang kepada Han Tiong. Ia menurunkan ilmu Kep Sa Chiang kepada Han Tiong dan tidak kepada Tian Xin sebab dia tahu akan dahsyatnya ilmu ini. Kalau sampai dipergunakan secara liar oleh Tian Xin yang wataknya mudah berubah itu, sungguh akan menimbulkan geger di dunia persilatan. Sebaliknya, Tihi I Beng adalah ilmu yang mengandung kelemasan sehingga diharapkan ilmu itu akan dapat mengendalikan Tian Xin, memberinya watak yang lebih lemas, tidak kaku dan keras. Maka berlatihlah dua orang muda itu dengan sangat tekunnya, dan sesuai dengan pesan Sin Leong, mereka merahasiakan ilmu masing-masing karena kedua macam ilmu itu tidak boleh diajarkan kepada dua orang, melainkan hanya boleh diturunkan kepada satu orang saja. Akan tetapi di samping menurunkan kedua macam ilmu silat yang luar biasa itu kepada masing-masing, secara diam-diam Sin Leong juga mengajarkan cara untuk melindungi diri terhadap Tihi I Beng kepada Han Tiong. Hal ini dilakukan bukan karena dia pilih kasih, melainkan karena dia percaya penuh akan watak putra kandungnya ini dan merasa perlu adanya orang yang dapat mengamati dan kalau perlu mengendalikan keliaran Tian Xin kelak. Ilmu ini adalah ilmu totok jalan darah yang memang diciptakannya sendiri, khusus untuk melindungi diri terhadap penyedotan hawa Tihi I Beng, yang diberi nama It Sin Chi, jari tunggal sakti. Mudah sekali diduga semenjak terjadinya pengacauan di dusun itu, Tian Xin seringkali berkunjung ke dusun dan mengadakan pertemuan dengan dara yang bernama Loa Hui Leng itu. Mereka bersahabat akrab dan hubungan mereka makin lama semakin erat, dan mudah diduga bahwa Hui Leng pun tidak dapat menguasai hatinya lagi ketika berkenalan dengan pemuda tampan yang pandai membawa diri ini sehingga dia pun jatuh cinta. Dan karena dia tidak bertepuk sebelah tangan, maka keduanya nampak akrab sekali dan seringkali mereka berdua berjalan-jalan di luar dusun, di antara sawah ladang dan ada kalanya ke dalam hutan di dekat dusun. Di tempat sunyi itu, dengan leluasa keduanya saling menumpahkan kerinduan hati mereka dan kasih sayang mereka dengan bercumbu, akan tetapi Tian Xin selalu dapat mempertahankan nafsu birahinya sehingga hubungan mereka hanya terbatas pada cumbu-cumbuan dan peluk cium belaka, tak melebihi batas yang akan menghanyutkan mereka ke dalam perjinahan hubungan kelamin. Maka terobatlah sakit hati Tian Xin kehilangan pacarnya yang pertama, yaitu Cu Ying, dan sekarang seluruh orang muda di dusun-dusun sekitar lembah naga tahu belaka bahwa Cheng Kongcu yang tampan itu telah mempunyai seorang pacar baru, yaitu Hui Leng, gadis perkasa yang namanya terkenal sebagai pendekar wanita yang dengan berani mati sudah melindungi 5 orang gadis yang ditawan gerombolan perampok. Sekali ini, tidak ada gadis-gadis yang dapat melapor kepada siapapun, karena Hui Leng adalah seorang gadis yatim piatu yang berdiri sendiri di dunia ini. Pula, untuk menyatakan rasa iri dan cemburu secara berterang tentu saja tidak ada yang berani karena gadis itu terkenal sebagai seorang yang lihai. Han Tiong juga melihat perkembangan ini, dan Han Tiong inilah yang lantas membisikkan nasihat kepada adik angkatnya agar adik angkatnya itu selalu dapat menahan nafsunya. Ingat, adikku yang baik, sekali engkau tidak dapat menahan nafsu kemudian melakukan pelanggaran, hal itu akan merusak nama baikmu dan nama baik gadis yang kau cinta. Maka hati-hatilah engkau. Tian Xin tersenyum dan mukanya berubah menjadi merah. Jangan khawatir, Tiongko. Aku selalu dapat menahan diri. Aku cinta padanya, dan aku tidak ingin mempermainkan cinta kami dengan pelanggaran nafsu birahi. Begitu mudah patah hati dan begitu mudah mendapat gantinya, bisik hati Han Tiong, akan tetapi dia tidak ingin menyinggung perasaan adiknya. Kalau begitu, apakah ada niat di hatimu untuk menikah dengan Hui Leng, Xin Te? Ditanya demikian, Tian Xin kelihatan terkejut sehingga sejenak dia menatap wajah kakak angkatnya seperti orang bodoh. Kemudian dia menggeleng-gelengkan kepala bagai orang bingung dan berkata, menikah? Itu, entahlah, Tiongko, sama sekali tidak pernah terpikirkan olehku. Kau ini bagaimana, Xin Te? Abis untuk apa engkau berpacaran dengan Hui Leng kalau tidak ada niatmu untuk menjadi suaminya kelak? Kini sepasang mata yang tajam itu menatap Han Tiong dan suaranya tegas ketika dia bertanya, Tiongko, apakah cinta harus selalu diakhiri dengan pernikahan? Cinta antara sahabat,
Antara saudara, tentu saja tidak. Akan tetapi cinta antara pria dan wanita yang sudah berpacaran, apalagi kalau tidak diakhiri dengan pernikahan? Apakah tidak bisa kita hidup dengan cinta di hati tanpa diikat pernikahan, Tiongko? Ah, pertanyaanmu amat aneh, adikku. Mana mungkin dalam kebudayaan dan kesopanan kita itu ada cinta antara pria dan wanita yang tidak disudahi dengan pernikahan? Aku ingin ada cinta tanpa ikatan pernikahan, Tiongko. Kalau memang kedua pihak menghendaki, tentu saja hal itu dapat terjadi. Akan tetapi wanita manakah yang mau dijadikan kekasih selamanya tanpa dinikahi? Mereka semua tentu ingin dinikahi secara resmi, menjadi istri, menjadi ibu, terjamin dan terikat erat-erat. Semenjak percakapan itu, seringkali Tianxin kelihatan termenung dan menarik napas panjang. Dia juga mulai agak mengurangi kunjungannya kepada Hui Leng karena setiap kali dia berdekatan dengan Hui Leng, maka bayangan pernikahan langsung muncul dan menghantuinya. Dia tak ingin terikat sebagai suami, sebagai ayah, dia masih ingin bebas, ingin memasuki dunia yang luas ini, ingin bertualang, merantau meluaskan pengetahuan. Akan tetapi dia pun senang sekali berdekatan dengan wanita cantik seperti Hui Leng. Petani tua itu datang dengan wajah pucat dan tubuh menggigil ketakutan. Keluarga istana Lembah Naga pagi itu sedang duduk lengkap di serambi depan, Chia Xin Liong, istrinya dan 2 orang puteranya. Mereka berada dalam suasana gembira dan sepagi itu mereka telah menghadapi hidangan-hidangan lezat karena pagi itu mereka merayakan hari ulang tahun Chia Xin Liong yang ke-40. Perayaan keluarga yang sangat sederhana, tanpa dihadiri orang luar. Dan ini pun bukan kehendak pendekar itu yang tidak ingin diadakan pesta apapun untuk peringatan genap usia 40 tahun saja, melainkan kehendak istrinya. Sejak pagi sekali Bicu telah bangun dan dibantu pelayan telah masak-masak, maka pagi itu mereka telah menghadapi sarapan besar dengan gembira. Kedatangan petani tua itu tentu saja amat mengherankan mereka semua. Xin Liong dapat menduga bahwa tentu telah terjadi sesuatu yang hebat, maka petani itu nampak demikian ketakutan. Dengan halus dia cepat mempersilakan orang itu duduk dan bertanya apakah keperluannya datang pagi-pagi dengan sikap seperti itu. Celaka, Tai Hiap, semalam dusun kami kembali didatangi penjahat-penjahat, kata petani itu dengan suara gemetar. Keluarga itu menjadi terkejut, terutama sekali Tianxin yang menatap tajam dengan mata terbelalak. Ah, mereka masih berani datang lagi, seru Han Tiong. Jahanam itu menjemukan. Tianxin juga berseru. Lalu apakah yang mereka lakukan? Perampokan dan pembunuhan lagi? Chia Xin Liong bertanya penuh kekhawatiran. Hanya satu pembunuhan, Tai Hiap. Nona Hui Leng mereka bunuh. Ah! Tianxin mengeluarkan teriakan nyaring dan di lain saat dia sudah meloncat dan lari dari situ. Xin Te, Han Tiong berteriak, akan tetapi ayahnya mencegahnya dan malah berkata, Tiongji, biarkan dia. Akan tetapi kau cepat kejar dan susul dia, jangan sampai adikmu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Baik, ayah. Dan pemuda ini pun lalu meloncat dan berlari cepat mengejar adiknya yang lari menuju ke arah dusun di mana tinggal Loa Hui Leng itu. Sekarang harap kau ceritakan apa yang telah terjadi di dusunmu semalam, Paman, kata Xin Liong kepada kakek petani yang mukanya keriputan itu. Kakek itu dengan suara gemetar bercerita. Semalam di dusun mereka, menjelang tengah malam terdengar derap kaki banyak kuda. Karena sudah pernah mengalami gangguan para perampok, penduduk dusun itu menjadi penakut dan mendengar derap kaki banyak kuda ini, mereka tidak berani keluar pondok, menutupkan pintu, memadamkan lampu dan mengintai keluar dari rumah-rumah yang gelap, bahkan ada yang sama sekali tidak berani mengintai, hanya berjubel dengan ketakutan di dalam kamar masing-masing. Saya memberanikan diri mengintai keluar dan kebetulan rumah saya berdekatan dengan rumah di mana Nona Hui Leng tinggal. Kata kakek itu melanjutkan. Saya melihat Nona Leng keluar dari rumah itu, dengan pedang di tangan dan dengan berani dia lalu menegur para penunggang kuda yang jumlahnya belasan orang itu. Dia berhenti dan kelihatan bingung dan ketakutan, sebentar-sebentar menoleh ke kanan kiri seakan-akan dia takut kalau di tempat itu sewaktu-waktu akan muncul perampok-perampok. Lalu bagaimana, Paman? Jangan takut,
Di sini aman, kata Sin Leong. Terjadi pertempuran, akan tetapi hanya sebentar dan tahu-tahu Nona Leng telah ditawan oleh mereka. Kemudian, kakek itu tidak mampu melanjutkan ceritanya lagi dan menutupi mukanya dengan dua tangannya, seolah-olah dia hendak menghindar dari penglihatan yang masih membayang di depan matanya. Sin Leong dan Bicu sudah dapat menduga. Mereka itu membunuhnya, tanya Sin Leong kepada petani itu. Bukan hanya dibunuh, dia disiksa. Saya tidak berani lagi melihatnya, dan kami semua tidak berani keluar biarpun kaki kuda mereka itu sudah meninggalkan dusun. Baru pada keesokan harinya kami berani keluar dan melihat mayat Nona Leng sudah tergantung di pohon tanpa pakaian, tubuhnya hancur disayat-sayat. Keparat jahanam, Bicu membentak dan bangkit berdiri, kedua tangannya dikepal sebab nyonya ini sudah menjadi marah bukan main. Sin Leong memegang lengan istrinya dan dengan pandangan matanya dia menenangkan istrinya. Bicu yang mukanya berubah menjadi merah sekali itu menarik napas panjang untuk menenangkan diri, lalu duduk kembali. Paman, apakah paman mendengar apa yang diucapkan oleh para penjahat itu? Mereka itu orang-orang kasar dan tertawa-tawa ketika menyiksa Nona Leng. Saya hanya mendengar suara Nona Leng merintih, akan tetapi ada yang bersuara besar dan berkata, engkau berani mengkhianati Zheng Huapang. Hanya itulah yang saya dengar. Zheng Huapang lagi. Sin Leong berkata, terima kasih atas laporanmu, paman. Setelah petani tua itu pergi, Sin Leong lalu berkata kepada istrinya, Zheng Huapang tak boleh dipandang ringan. Sebaiknya kalau aku melihat keadaan anak-anak kita. Bicu mengangguk. Sebenarnya nyonya ini ingin sekali ikut supaya dapat mengamuk dan memberi hajaran kepada Zheng Huapang. Akan tetapi karena kedua orang putranya itu kini telah mempunyai kepandaian tinggi, bahkan lebih lihai daripada dia sendiri, dan lebih lagi karena suaminya juga menyusul mereka, maka sebaiknya bagi dia untuk menjaga dan menanti di rumah. Maka pergilah Sin Leong dengan cepat untuk menyusul dua orang putranya. Ketika Tianxin yang berlari secepat terbang itu tiba di rumah yang ditinggali kekasihnya dan melihat peti mati dengan hiu mengepul di depan pintu, bagaikan orang gila dia segera menjerit, Hui Leng, dan dia segera menghampiri peti mati. Semua orang terkejut, terharu dan juga takut melihat pemuda yang biasanya ramah dan tersenyum-senyum itu kini kelihatan berwajah beringas dan pucat, matanya merah. Brakek, sekali renggut, tutup peti mati itu pun terbuka. Nampak wajah Hui Leng yang pucat dan putih, namun masih nampak cantik biarpun muka itu penuh luka tersayat-sayat kulitnya. Dari pipi sampai ke dagu dan lehernya penuh dengan goresan senjata tajam dan tanpa membuka pakaiannya Tianxin bisa menduga bahwa seluruh tubuh itu tentu juga penuh dengan luka-luka goresan pedang. Hui Leng, dia menjerit, kemudian tubuhnya membalik dan matanya liar mencari-cari, lantas dia memekik sangat mengerikan. Bedebah kalian semua, mampuslah orang-orang Zheng Huapang. Dan dia pun melesat dan lari cepat sekali dari tempat itu. Kurang lebih setengah jam kemudian Han Tiong baru tiba di rumah duka itu. Mendengar bahwa adiknya telah tiba di situ dan sudah pergi dalam keadaan marah hendak mengejar orang-orang Zheng Huapang, Han Tiong merasa khawatir sekali. Maka dia pun tidak lama berada di situ dan cepat dia pergi mengejar adiknya. Sekali ini Han Tiong berlari cepat bukan kepalang, mengikuti jejak rombongan kuda orang Zheng Huapang yang keluar dari daerah itu menuju ke selatan. Dia merasa yakin bahwa adiknya tentu juga melakukan pengejaran mengikuti jejak itu. Menjelang tengah hari, tibalah dia di sebuah lereng yang sunyi dan di atas padang rumput itu dia melihat bahwa kiranya kekhawatirannya terbukti. Hingga disitulah jejak rombongan berkuda itu dan tidak lama kemudian dia berdiri sambil bertolak pinggang memandang ke sekeliling, di mana terdapat mayat-mayat 12 orang berserakan. 12 orang itu semua tewas dalam keadaan sangat mengerikan dan kepala mereka pecah-pecah. Han Tiong dapat melihat bekas pukulan Tian Te Sin Chiang adiknya. Karena itu wajahnya menjadi pucat, perasaannya diliputi kesedihan dan perutnya langsung terasa mual menyaksikan belasan orang yang tewas oleh tangan adiknya itu. Tianxin, dia mengeluh dan dengan punggung tangan dia mengusap kedua matanya yang basah.
Dia merasa menyesal sekali mengapa dia tidak dapat menyusul lebih cepat sehingga dia dapat mencegah terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Tian Xin. Han Tiong lalu menggali lubang besar, hanya menggunakan golok yang banyak terdapat di tempat itu. Golok, pedang serta tombak malang melintang dan patah-patah. Dia dapat membayangkan betapa adiknya telah mengamuk bagaikan seekor naga di tempat itu tadi. Belum lama terjadinya, karena darah yang membanjiri tempat itu masih basah. Ingin dia cepat-cepat menyusul adiknya, akan tetapi mayat-mayat itu harus dikubur dulu. Tak mungkin dia membiarkan saja mayat-mayat itu, apalagi mayat-mayat yang terbunuh oleh tangan adiknya. Dengan hikmat dia kemudian mengangkat semua mayat itu, lantas memasukkannya ke dalam lubang besar yang sudah dibuatnya. Dalam lubuk hatinya dia menganggap bahwa sikapnya ini setidaknya akan meringankan kekejaman adiknya, sebagai sekedar penebusan dosa yang dilakukan adiknya. Dia lantas menimbuni kuburan itu dengan tanah dan secepatnya dia melanjutkan pengejarannya. Tian Xin melanjutkan perjalanannya menuju ke selatan. Dia sudah membunuh seluruh anggota Zheng Huapang. Ada sedikit kepuasan di hatinya kalau dia mengingat akan apa yang telah dilakukannya tadi. Dengan kepandaiannya dia telah membikin terpental semua senjata belasan orang itu, dan hanya ada 3-4 orang yang melakukan perlawanan agak keras karena ilmu kepandaian mereka yang lumayan. Akan tetapi akhirnya mereka semua roboh dan dia menjambak rambut mereka satu demi satu. Dengan wajah merah dan mata melotot menyeramkan dia membentak, "Siapa yang menyiksa dan membunuh Hui Leng?" Akan tetapi mereka semua tidak mau mengaku. Maka satu demi satu dipukulnya kepala mereka itu dengan tamparan Tian Te Sin Chiang sehingga mereka roboh dengan kepala pecah dan tewas seketika. Dan setiap kali melakukan tamparan maut itu, mulutnya selalu berkata, "Ini untuk Hui Leng," dan prak, sekali tampar saja kepala itu tentu pecah. Tian Xin berlari terus, kadang-kadang tersenyum kalau dia teringat betapa kini nyawa belasan orang itu berlutut di depan nyawa Hui Leng. Akan tetapi dia belum puas. Sama sekali belum. Belasan orang yang dibunuhnya itu memang benar merupakan penyiksa-penyiksa dan pembunuh Hui Leng, akan tetapi mereka itu hanya utusan-utusan belaka. Biang keladinya berada di Zheng Huapang, dan kini dia harus pergi ke sana, harus mengobrak-abrik Zheng Huapang, dan membunuh mereka semua terutama para pimpinannya. Bukan hanya untuk Hui Leng, melainkan juga untuk ayah bundanya. Mengingat hal ini, membayangkan betapa dia akan menghancur leburkan Zheng Huapang, wajah Tian Xin yang agak pucat itu berseri-seri dan mulutnya tersenyum, hatinya terasa ringan dan senang sekali. Baru sekarang dia tahu bahwa sebetulnya itulah keinginannya yang selalu terpendam, yaitu menghancurkan Zheng Huapang, membalas kematian ayah bundanya, membasmi semua penjahat di dunia ini. Tiba-tiba di dalam benaknya muncul wajah Hong San Wesio dan terngiang di telinganya semua nasihat Wesio itu. Terdengar pula olehnya suara ayah angkatnya yang pernah menasehatkan betapa buruknya jika dendam disimpan di hati. "Tidak, aku tak akan menyimpannya lagi, aku akan melaksanakannya." Demikian bibirnya bergerak dan dia pun mencari alasan untuk membela diri dan mempertahankan keinginan hatinya. "Aku adalah anak pendekar. Semenjak kecil dididik menjadi pendekar. Aku adalah pembasmi penjahat-penjahat, bukan hanya Zheng Huapang, bukan hanya musuh-musuh ayah bundaku, melainkan seluruh penjahat di permukaan bumi ini. Selama masih ada penjahat di permukaan bumi, selama itu pula aku akan berusaha membasmi mereka." Dengan melakukan perjalanan yang amat cepat tak mengenal lelah, akhirnya pada suatu senja 3 hari kemudian tibalah Tian Xin di sarang Zheng Huapang yang berada di dekat dan di luar tembok besar. Dia bertindak hati-hati sekali karena teringat akan cerita ayah angkatnya tentang perkumpulan ini. Menurut cerita ayah angkatnya, Zheng Huapang adalah sebuah perkumpulan yang sangat kuat, dan para anggotanya adalah ahli-ahli racun yang lihai dan berbahaya. Dahulu sekali, Zheng Huapang ini mengalami masa jaya sebagai perkumpulan yang sangat ditakuti dan disegani. Pendirinya adalah mendiang Zheng Hua Xianjin, yaitu seorang tokoh Pek Lian Kau yang kenamaan dan berilmu tinggi. Nama Zheng Huapang diambil dari racun Zheng Hua, bunga hijau,
dan sarang mereka berada di daerah tembok besar. Belasan tahun yang lalu, ketuanya adalah Ga Songkam, murid Zhenghua Xianqin yang saking lihai dan pandainya mengenai racun memakai julukan Tok Ong, Raja Racun. Akan tetapi Tok Ong Ga Songkam ini tewas di tangan mendiang Cheng Han Ho dan Chia Sin Leong. Oleh karena itu terdapat dendam yang besar pada perkumpulan itu terhadap Cheng Han Ho dan Chia Sin Leong. Dan Tianxin sudah mengerti mengapa Zhenghua Pang ikut menyerbu ayah bundanya, dan sekarang dia pun tahu bahwa semua kekacauan yang dilakukan oleh Zhenghua Pang di dusun-dusun itu adalah untuk membalas dendam mereka kepada Chia Sin Leong. Maka tugasnya kali ini selain membalaskan kematian ayah bundanya, membalaskan kematian Hui Leng, sekaligus untuk membasmi musuh ayah angkatnya. Dia akan bertindak dengan waspada, tidak ceroboh ketika menghadapi lawan yang dia tahu kuat dan berbahaya itu. Akan tetapi Tianxin tidak tahu bahwa telah terjadi perubahan besar pada perkumpulan itu. Kini perkumpulan itu dihidupkan kembali oleh seorang murid Zhenghua Xianqin yang lebih lihai dibandingkan dengan Ga Songkam yang tewas di tangan ayah kandung dan ayah angkatnya. Tokoh ini adalah murid utama Zhenghua Xianqin yang bernama Tok Chiang Xianqin Chiu Hek Lem. Dari julukannya, yaitu Tok Chiang, tangan beracun, sudah dapat dimengerti bahwa dia pun merupakan seorang ahli racun yang berbahaya. Dan bukan hanya tokoh ini yang kini memimpin Zhenghua Pang, juga dia dibantu oleh dua orang sahabatnya yang lihai sekali, yaitu dua orang tokoh Pek Lian Kau yang memakai nama julukan Kim Tian Sencu dan Jin Tian Sencu, dua orang kakek berpakaian dan berambut seperti model Tosu, nampaknya seperti pendeta-pendeta alim dan memiliki ilmu kepandaian yang hanya berselisih sedikit dibandingkan tingkat kepandaian Tok Chiang Xianqin Chiu Hek Lem sendiri. Dan mungkin karena Chiu Hek Lem sendiri adalah murid seorang tokoh Pek Lian Kau, adapun kedua orang pembantunya itu juga merupakan tokoh-tokoh Pek Lian Kau, maka kini agaknya Zhenghua Pang condong kepada urusan politik seperti halnya Pek Lian Kau, dan diam-diam mengadakan persekutuan dengan Raja Agahai di utara. Tianxin tidak mau sembarangan menyerbu ke dalam dan malam itu dia bersembunyi di dalam goa di sebuah bukit tak jauh dari sarang Zhenghua Pang itu. Baru pada keesokan harinya, setelah semalam suntuk dia berlatih siulian untuk mengumpulan hawa murni, dia berjalan dengan langkah lebar menuju ke pintu gerbang perkampungan Zhenghua Pang itu. Udara pagi itu cerah, hawanya sejuk segar dan pemuda yang berusia 17 tahun ini berjalan dengan langkah bebas, dadanya terasa lapang dan dia menghirup hawa udara yang bersih itu sampai sepenuh paru-parunya. Rasa lapar perutnya sudah lenyap oleh sarapan pagi berupa daging burung yang dijatuhkannya dengan sambitan batu kemudian dipanggang dagingnya di dalam goa. Hatinya dan pikirannya dingin dan tidak sepanas kemarin sebelum dia membunuhi semua penjahat yang dapat disusulnya di tengah jalan. Kini dia dapat berpikir dengan jernih dan tidak terdorong oleh perasaan marah. Dia akan membalas dendam kematian ayah bundanya, termasuk kematian Hui Leng, dan membasmi musuh-musuh ayah angkatnya dengan pikiran yang jernih dan dingin, dengan perhitungan matang. Dia akan menghadapi lawan tangguh dan banyak, maka dia harus menggunakan kecerdikan dan tidak hanya menuruti perasaan dendam belaka. Para penjaga pintu gerbang juga tidak menaruh curiga, hanya memandang heran ketika melihat munculnya seorang pemuda remaja yang sangat tampan, gagah dan sopan pada pagi hari itu di depan pintu gerbang. Tentu saja para penjaga telah menghadangnya dan memandang dengan penuh perhatian. "Hei, orang muda, siapakah engkau dan mau apa engkau berkeliaran sampai ke tempat ini?" tanya kepala jaga sambil memandang heran. Dari pakaiannya, dia tahu bahwa pemuda remaja ini tentulah seorang berbangsa Han, dan dari pakaian dan sikap itu pula dia tahu bahwa pemuda ini bukanlah seorang penghuni dusun biasa, melainkan lebih patut kalau dia seorang pelajar yang halus budi. Wajah yang ramah dan tampan itu tersenyum, lantas Tianxin menjura dengan sikap hormat dan lemah lembut, sikap seorang pelajar tulen. "Harap Cui, Anda sekalian, sudi memaafkan apabila saya mengganggu. Akan tetapi saya memang sengaja datang untuk bertemu dengan yang terhormat para pimpinan Zhenghua Pang. Bukankah di sini adalah markas perkumpulan Zhenghua Pang yang terkenal dan besar?" "Benar, akan tetapi mau apa engkau hendak bertemu dengan para pimpinan?"
"Siapakah engkau?" Kepala jaga dan teman-temannya mulai memandang dengan sinar mata curiga. "Nama saya Tianxin dan saya perlu berjumpa dengan para pimpinan Zheng Huapang yang terhormat karena ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada mereka. Sudah lama sekali saya mendengar akan nama besar Zheng Huapang, dan sudah lama saya amat mengagumi Zheng Huapang. Sekarang, dengan girang saya berhasil tiba di markas Zheng Huapang. Maka saya harap Cui suka memberi kesempatan kepada saya untuk menghadap para pimpinan Zheng Huapang untuk menyampaikan hal yang sangat penting itu." Kecurigaan para penjaga itu berkurang dan kepala jaga lalu memandang kepada pemuda remaja itu sambil tersenyum. "Orang muda, memang Zheng Huapang merupakan sebuah perkumpulan yang besar sekali dan kuat. Akan tetapi tidaklah mudah bagimu untuk minta bertemu dengan para pimpinan. Apabila ada urusan, sampaikan kepada kami maka kami akan melaporkan kepada pimpinan kami. Nah, kini katakanlah, urusan apa yang ingin kau sampaikan kepada pimpinan Zheng Huapang?" Tianxin menggelengkan kepala. "Maaf, Toako. Urusan ini menyangkut diri pribadi para pimpinan Zheng Huapang dan saya hanya dapat mengatakannya kepada mereka sendiri. Urusan yang amat penting sekali." Para penjaga itu merasa penasaran akan tetapi juga semakin tertarik. Mereka tidak dapat marah karena sikap Tianxin yang sopan dan baik serta ramah itu. Terlebih lagi karena pemuda remaja ini mengaku datang dengan membawa berita yang sangat penting untuk disampaikan sendiri kepada para pimpinan mereka. Mereka tidak berani bersikap lancang atau ceroboh, karena siapa tahu pemuda ini benar-benar mempunyai urusan yang amat penting. Maka, kalau benar demikian, tentu mereka akan menerima hukuman berat dari para pemimpin mereka apabila mereka mengganggu pemuda ini. "Baiklah," akhirnya kepala jaga berkata, "Kau tunggulah di sini, biar kami melaporkannya dulu kepada pimpinan." "Siapakah namamu tadi?" "Nama saya Tianxin." Tianxin tak mau memperkenalkan sinya yang sebenarnya karena si Cheng tentu akan menimbulkan kecurigaan mereka berhubung dengan nama Cheng Han Ho, ayah kandungnya, yang tentunya sangat dikenal oleh mereka. "Biarlah mereka mengira aku si Tian," pikirnya. Dia harus berhati-hati karena kalau dia memperkenalkan diri begitu saja lalu dikeroyok, maka tipislah harapannya untuk dapat membalaskan dendamnya terhadap para pimpinan Zheng Huapang. Dia harus dapat membunuh para pimpinannya lebih dulu, karena untuk menghadapi anak buahnya amatlah mudah. Sementara itu, Tok Chiang Xian Chin Chiu Hek Lem, tokoh Zheng Huapang yang kini dapat dikatakan menjadi ketua Zheng Huapang karena dialah yang sudah membangun kembali Zheng Huapang yang telah dibasmi oleh mendiang Cheng Han Ho dan Chia Sin Leong itu, sedang duduk menghadapi sarapan pagi bersama dua orang pembantunya yang sangat diandalkannya, yaitu Kim Tian Senju dan Jin Tian Senju. Mereka bertiga sedang membicarakan pasukan Zheng Huapang yang mereka utus ke dusun di daerah Lembah Naga untuk menjatuhkan hukuman kepada Loa Hui Leng. Ketua Zheng Huapang ini menjadi marah sekali pada saat mendengar laporan Loa Song, kepala pasukan yang diperintahkannya untuk mengacau dusun dan yang pulang dengan lengan kiri buntung itu tentang dihajarnya pasukan itu oleh dua orang pemuda dari Istana Lembah Naga, dan mengenai pengkhianatan yang dilakukan oleh putri Loa Song yang bernama Loa Hui Leng. Pasukan itu, ditambah dengan beberapa orang yang menjadi muridnya dan yang memiliki kepandaian cukup tinggi, lalu diutusnya untuk kembali ke dusun itu dan membunuh Loa Hui Leng sebagai hukuman. Dengan perbuatan itu, maka pasukan ini diharapkan akan dapat memancing datangnya pendekar Lembah Naga, yaitu musuh besarnya, ke markas Zheng Huapang. Pagi hari itu, dia bersama dua orang pembantunya sarapan pagi, sambil membicarakan pasukan yang mereka utus itu, karena menurut perhitungan, hari ini pasukan itu tentu tiba kembali. Ketika datang laporan bahwa di luar ada seorang tamu, seorang pemuda pelajar yang ramah dan sopan bernama Tianxin hendak menyampaikan berita penting sekali kepada para pimpinan Zheng Huapang. Ketua Zheng Huapang itu segera saling pandang dengan dua orang pembantunya. Sebagai orang-orang Kang Ou yang banyak pengalaman, tentu saja mereka tidak memandang rendah terhadap laporan adanya pemuda pelajar itu dan mereka merasa curiga. Akan tetapi dengan tenang Chiu Hek Lem cepat memberi perintah agar menyuruh pemuda itu masuk saja ke ruangan itu, di mana dia melanjutkan sarapan paginya bersama dua orang pembantunya.
Membiarkan tamu masuk ke dalam jauh lebih menguntungkan daripada menemui tamu di luar. Apalagi tamunya hanya seorang pemuda remaja, yang tidak cukup pantas kiranya untuk disambut di luar. Tidak lama kemudian, masuklah Tianxin diantar oleh 2 orang penjaga ke ruangan itu. Melihat 3 orang kakek duduk menghadapi meja santapan dan memandang kepadanya penuh perhatian, Tianxin segera melangkah maju dan menjura dengan sikap hormat. "Harap Samui Locianwei sudi memaafkan bila mana saya datang mengganggu Samui," katanya dengan ramah dan sikap sopan sehingga begitu melihat wajah tampan dan ramah ini 3 orang kakek itu sudah merasa tertarik dan senang. Diam-diam Tianxin menyapu ketiga orang kakek itu dengan pandangan matanya. Dia melihat kakek yang duduk di kepala meja adalah seorang kakek yang usianya sudah tua, tentu ada 70 tahun, seorang kakek tinggi kurus yang mukanya pucat seperti tak berdarah, matanya sipit sekali dan jubahnya berwarna kuning. Dia pun menduga bahwa agaknya kakek inilah ketua Zheng Huapang dan dugaannya memang benar karena kakek itu adalah Tok Chiang Xianqin Chiu Hek Lem. Kemudian dia juga memandang kepada 2 orang tosu yang duduk di samping kakek pertama itu. Kim Tian Sengcu adalah seorang tosu berusia 60 tahun, tubuhnya kurus dan mukanya hitam. Adapun Jin Tian Sengcu, sutenya, berusia 2-3 tahun lebih muda, tubuhnya gemuk dan bermuka kuning, wajahnya berseri. Karena tamunya ini hanyalah seorang pemuda belasan tahun, maka tentu saja Tok Chiang Xianqin tidak bangkit dari tempat duduknya, melainkan tersenyum sambil berkata, "Orang muda, menurut laporan penjaga, engkau bernama Tianxin dan datang hendak bertemu dengan pimpinan Zheng Huapang. Nah, kini engkau sedang berhadapan dengan pimpinan Zheng Huapang. Katakan, apakah yang hendak kau sampaikan kepada kami?" Tianxin merasa jantungnya berdebar tegang, namun wajahnya masih tersenyum manis ketika dia bertanya, "Apakah saya sedang berhadapan dengan pimpinan Zheng Huapang? Bolehkah saya mengetahui nama Samui Locianwei, 3 orang tua gagah yang mulia?" Karena pemuda itu mempunyai wajah yang amat tampan dan sikapnya juga amat sopan menyenangkan, Tok Chiang Xianqin mengelus-elus jenggotnya kemudian menjawab sambil tersenyum, "Orang muda yang baik, ketahuilah bahwa aku adalah Tok Chiang Xianqin Chiu Hek Lem, ketua Zheng Huapang. Dan mereka ini adalah pembantu-pembantuku. Pinto adalah Kim Tian Sengcu, Pinto Jin Tian Sengcu." 2 orang tosu itu juga merasa amat tertarik dan suka kepada Tianxin, maka mereka pun masing-masing memperkenalkan diri. "Sekarang katakanlah, apa keperluanmu ingin berjumpa dengan kami?" Tok Chiang Xianqin bertanya mendesak. "Samui Locianwei, sejak lama sekali saya telah mendengar nama besar dan kehebatan Zheng Huapang sehingga saya merasa kagum bukan main dan baru hari ini saya memiliki kesempatan untuk menyaksikan dengan mata sendiri tentang kebesaran Zheng Huapang. Terus terang saja, saya datang untuk mencari guru." "Hahaha, engkau mencari guru? Maksudmu guru silat atau guru sastra?" Jin Tian Sengcu bertanya sambil tertawa. "Kalau mau belajar silat, tentu kau boleh masuk menjadi anggota Zheng Huapang. Akan tetapi kalau ingin belajar sastra, wah, siapa yang dapat mengajarmu?" Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.